Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai, PPN, dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025, diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap kelas menengah di Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP, dan telah menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Dampak kenaikan PPN. Penurunan daya beli. Kenaikan PPN diharapkan akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya beli masyarakat. Analis memperkirakan bahwa perusahaan cenderung tidak akan menanggung kenaikan PPN sendiri, sehingga harga jual barang dan jasa akan meningkat. Pengurangan konsumsi. Dengan meningkatnya harga, masyarakat kemungkinan akan mengurangi konsumsi mereka. Penurunan pemintan ini dapat menyebabkan kontraksi dalam produksi dan berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja, PHK, di sektor-sektor tertentu. Risiko terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa ekonom memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tertekan di bawah 5% jika daya beli masyarakat terus menurun akibat kenaikan PPN. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pertumbuhan ekonomi terhadap konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari 50% dari total pertumbuhan. Kondisi kelas menengah. Kelas menengah, yang sudah menghadapi tantangan seperti meningkatnya biaya hidup dan stagnasi pendapatan real, akan semakin tertekan. Banyak dari mereka mungkin harus mengandalkan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bahkan berhutang. Respon pelaku usaha. Pengusaha juga menyuarakan keprihatinan mereka mengenai dampak kenaikan PPN terhadap sektor usaha, terutama di industri makanan dan minuman. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mencari sumber pendapatan alternatif yang tidak membebani kelas menengah. Kesimpulan. Secara keseluruhan, kenaikan tarif PPN menjadi 12% diperkirakan akan memperburuk kondisi ekonomi bagi kelas menengah di Indonesia, dengan potensi penurunan daya beli, pengurangan konsumsi, dan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan mempertimbangkan kebijakan afirmatif untuk mengurangi beban pada masyarakat sebelum pelaksanaan kebijakan ini pada awal tahun depan. Kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 diprediksi akan berdampak langsung pada harga barang sehari-hari. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari kenaikan PPN terhadap harga barang. Pengaruh kenaikan PPN terhadap harga barang. Kenaikan harga jual. Kenaikan tarif PPN akan menyebabkan harga jual barang dan jasa meningkat. Misalnya, barang yang sebelumnya dijual seharga Rp100.000 dengan PPN 11% akan menjadi Rp111.000. Setelah kenaikan menjadi 12%, harga tersebut akan naik menjadi Rp112.000. Meskipun terlihat kecil, dampaknya bisa signifikan saat masyarakat melakukan pembelian dalam jumlah besar atau membeli barang dengan harga tinggi. Dampak pada konsumsi. Dengan meningkatnya harga barang, daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, akan tertekan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan konsumsi, di mana masyarakat mungkin akan lebih selektif dalam membeli barang-barang kebutuhan pokok dan mengurangi pembelian barang sekunder seperti pakaian dan elektronik. Inflasi. Kenaikan PPN dapat memicu inflasi, yaitu kenaikan harga barang secara umum dalam jangka waktu tertentu. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat akan semakin melemah, dan mereka mungkin harus mencari alternatif yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Reaksi pelaku usaha. Pelaku usaha cenderung tidak bersedia menanggung kenaikan PPN sendiri dan akan meneruskan biaya tambahan ini kepada konsumen melalui kenaikan harga jual. Namun, usaha kecil mungkin terpaksa menanggung sebagian dari pajak untuk mempertahankan pelanggan. Dampak terhadap ekonomi mikro. Kenaikan PPN dapat mengurangi aktivitas ekonomi mikro karena pengurangan daya beli akan mengurangi permintaan terhadap produk dan jasa. Hal ini dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja, PHK, di sektor-sektor tertentu. Secara keseluruhan, kenaikan PPN menjadi 12% diperkirakan akan memberikan tekanan tambahan pada daya beli masyarakat dan mempengaruhi pola konsumsi serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN,
dari 11% menjadi 12% yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai dampak tersebut. Dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan tarif PPN akan menyebabkan harga barang dan jasa meningkat, karena produsen biasanya tidak bersedia menanggung biaya tambahan ini dan memilih untuk menaikkan harga jual. Hal ini akan berdampak langsung pada hampir semua produk yang dibeli oleh konsumen, termasuk kebutuhan pokok. Penurunan daya beli. Dengan harga yang lebih tinggi, daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah dan berpenghasilan rendah, akan tertekan. Masyarakat mungkin harus mengurangi pengeluaran untuk barang-barang non-esensial dan lebih selektif dalam memilih produk yang dibeli. Penurunan daya beli ini berpotensi menyebabkan penurunan konsumsi secara keseluruhan. Inflasi. Kenaikan PPN dapat menjadi salah satu pendorong inflasi yang merugikan daya beli masyarakat lebih lanjut. Jika inflasi meningkat tanpa diimbangi dengan kenaikan pendapatan atau upah, maka masyarakat akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengurangan permintaan dan produksi. Dengan berkurangnya daya beli, permintaan terhadap barang dan jasa akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan mengurangi produksi, yang pada gilirannya bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja, PHK, di beberapa sektor. Dampak ekonomi makro. Penurunan konsumsi rumah tangga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jika konsumsi yang menyumbang lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi menurun, target pertumbuhan ekonomi di tahun depan bisa sulit tercapai, bahkan diperkirakan bisa berada di bawah 5%. Reaksi masyarakat. Masyarakat mungkin akan mencari alternatif produk yang lebih murah, atau mengubah pola konsumsi mereka dengan mengutamakan kebutuhan dasar daripada barang mewah. Ini bisa berdampak negatif pada sektor industri tertentu yang bergantung pada penjualan barang-barang non-esensial. Secara keseluruhan, kenaikan PPN menjadi 12% diprediksi akan memperburuk kondisi ekonomi bagi banyak masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, dengan potensi penurunan daya beli yang signifikan dan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Reaksi perusahaan terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 menunjukkan kekhawatiran yang signifikan mengenai dampak terhadap daya beli konsumen dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai reaksi tersebut. Kenaikan harga jual. Perusahaan tidak bersedia menanggung biaya. Banyak perusahaan diperkirakan akan menaikkan harga jual barang dan jasa untuk mengimbangi kenaikan PPN. Analis menyatakan bahwa perusahaan biasanya kurang bersedia menanggung kenaikan pajak sendiri, sehingga jalan tercepat adalah dengan menaikkan harga kepada konsumen. Penurunan permintaan dan produksi. Risiko penurunan permintaan. Dengan meningkatnya harga, daya beli masyarakat akan tertekan, yang dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang dan jasa. Jika permintaan menurun, produksi perusahaan juga berpotensi terkontraksi, yang dapat memicu pemutusan hubungan kerja, PHK, di berbagai sektor. Dampak pada investasi. Prospek investasi buruk. Kenaikan PPN dapat menyebabkan investor berpikir ulang untuk melakukan investasi baru. Jika konsumsi rumah tangga menurun, performa pasar juga akan terpengaruh, sehingga prospek investasi di Indonesia menjadi lebih buruk. Kekhawatiran dari Asosiasi Pengusaha. Pengusaha menyuarakan keprihatinan. Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, GAPMI, telah menyatakan keprihatinan mereka mengenai dampak kenaikan PPN terhadap daya beli konsumen. Mereka meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini, terutama dalam konteks kondisi ekonomi yang sudah sulit bagi dunia usaha. Peningkatan biaya produksi. Beban tambahan bagi usaha kecil dan menengah. Kenaikan PPN juga diharapkan akan meningkatkan biaya produksi bagi usaha kecil dan menengah, yang dapat mengurangi profitabilitas dan daya saing mereka di pasar. Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan sektor-sektor ini. Secara keseluruhan, reaksi perusahaan terhadap kenaikan PPN mencerminkan kekhawatiran akan dampak negatif pada daya beli konsumen, penurunan permintaan, dan potensi pengurangan investasi serta produksi. Perusahaan berharap pemerintah dapat mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat lebih lanjut.